Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama yang kami taklimkan, Bapak Imam, pengurus masjid Baitur Rahman, Bapak Ibu jamaah sholat fardu isya, sholat sunat tarawih dan sholat sunat witir yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini. Di masjid yang kita cintai ini tiada lain untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya adalah sholat berjamaah. Semoga saja apa yang menjadi kewajiban kita ini yang kita lakukan pada malam hari ini, semoga saja semuanya diridhoi dan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam senantiasa kami sanjungkan dari bahan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kami akan mengemukakan 3 suara yang dicintai oleh Allah. Sudah pernah disampaikan, Pak? Sudah belum? Ada 3 suara yang dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah sautud diki, suara ayam jago. Yang kedua sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, suara orang yang membaca Al-Qur'an. Dan yang ketiga adalah sautul mustaghfirina bil ashar, suara orang yang beristighfar, membaca istighfar ketika waktu sahur. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Luqmanul Hakim pernah memberikan wasiat kepada putranya, ya bunayya la yakunanna ad-diku aqyasa minka. Wahai anakku, janganlah ayam jago itu lebih pintar darimu. Yunadi bil azhar wa anta naimun, mereka berkokok ketika waktu sahur, wa anta naimun, sedangkan engkau dalam posisi tidur. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayam jago lumrahnya itu kalau berkokok jam berapa, Pak? Jam 12 atau jam 2 atau jam 3? Ini ayam jago. Lumrahnya golibnya ayam jago itu kalau berkokok mulai jam 2. Tidak jam 12, jam 2. Kenapa jam 2? Karena jam 2 itulah saatnya qiyamul lail bagi orang-orang yang tercinta, bagi para walinya Allah. Kenapa Allah suka sama suara ayam jago? Karena ayam jago itu adalah alarm alam. Dia nggak tahu jam, tapi setiap jam 2 dia berkokok. Yang terdengar oleh telinga kita adalah kukuruyuk, tapi sebenarnya dia mengucapkan Ulkurullah. Wahai hamba-hamba Allah yang mukmin, bangun. Sudah saatnya engkau untuk mengingat Allah. Jangan tidur terus sampai waktu subuh. Ayam jago akan selalu berkokok untuk membangunkan orang-orang mukmin untuk tahajud, untuk hajat, untuk witir, untuk berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita alhamdulillah orang awam, mohon maaf, terdiri dari 2 karakter. Ada yang peka, ada yang peka. Mohon maaf. Iya. Ya, ada kalanya ketika kita bangun jam 2
ketiga, insya Allah kalau kita ini peka maka kita ambil air wudu, sholat tahajud, sujud kepada Allah. Tapi ada kalanya kita memang dibangunkan oleh Allah, jam 2 bangun, jam 3 bangun, tapi cuma kencing doang di kamar mandi, habis itu tidur lagi. Itu kita. Ada yang seperti itu. Nah sekarang introspeksi diri, kita termasuk yang peka atau yang peka. Bapak Ibu jangan tersinggung, itu kenyataan yang ada. Jamaah yang dimuliakan Allah. Saya kasih berapa menit Pak Imam? Nanti lewat nanti. Yang kedua, 15 saja. Udah 10 menit tadi tinggal 5 menit ini. Yang kedua, suara yang dicintai oleh Allah adalah sautul ladzi yaqra'ul Qur'an. Suara orang yang gemar membaca Al-Quran. Allah sayang itu, Allah senang itu ya. Maka dari itu usahakanlah di bulan Ramadan ini terkenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Jangan sampai, mohon maaf, kita ini yang mengaku orang Islam, orang mukmin, kitab sucinya Al-Quran, Ramadan ini kok nggak pernah baca Al-Quran. Itu namanya terlalu. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, nanti Al-Quran pada hari kiamat akan menjadi penolong bagi orang yang mau membacanya. Bapak Ibu, kita ini bukan wali, kita ini bukan nabi, kita ini orang biasa, orang awam. Mohon maaf, kadang mulut ini banyak digunakan untuk mencaci maki, banyak digunakan untuk berkata bohong, berkata dusta, kadang ngomong yang aneh-aneh. Dan pada bulan Ramadan ini Allah ngasih penawar. Apa penawarnya? Adalah sering kita gunakan untuk membaca Al-Quran, maka itu menjadi penawar omongan-omongan jelek yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sayangnya luar biasa sama umat Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena Allah itu memberikan 2 pusaka kepada umat Nabi Muhammad supaya nanti selamat dari 2 kegelapan. Apa itu? 2 pusaka, 2 cahaya yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad adalah nurul Quran wa nurul Ramadan. Cahaya Al-Quran dan cahaya Ramadan. Untuk apa diberikan 2 cahaya itu? Untuk umat Muhammad supaya selamat dari 2 kegelapan. Apa itu? Zulmatul qabri wa zulmatul yaumal qiyamah. Gelapnya alam barzah, alam kubur, dan gelapnya hari kiamat. Alhamdulillah, hari ini Allah ngasih kita umur panjang. Hari ini Allah ngasih kita mulut kita sehat. Maka jangan sampai mulut ini tidak pernah digunakan untuk membaca Al-Quran. Al-Quran akan menjadi syafi'an liqori'ihi, menjadi penolong bagi orang yang suka membacanya. Yang ketiga, yang terakhir, jam 8 lewat. Memang udah gelisah ini. Apa yang terakhir? Suara yang dicintai oleh Allah adalah sautul mustaghfirina bil ashar. Suara orang-orang yang membaca istighfar pada waktu sahur. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, setiap Ramadan mulai dari malam pertama Ramadan hingga malam terakhir Allah berseru 3 kali setiap malam. Apa itu? Hal min sa'ilin. Adakah malam ini hambaku yang meminta fa'utiya su'alahu, maka akan aku kasih permintaannya. Hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Adakah malam ini hambaku yang beristighfar minta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Dan yang ketiga, hal min taibin fa'atubu ilaihi. Adakah hambaku malam ini yang bertaubat, maka akan aku terima taubatnya.
Maka dari itu usahakanlah ketika kita bangun sahur, jangan langsung makan dulu. Usahakanlah ada kesempatan, sholatlah 2 rakaat. Walaupun gak banyak, 2 rakaat. Habis itu duduklah dengan tenang, bacalah istighfar kepada Allah. Astagfirullah boleh, syukur-syukur membaca sayyidul istighfar itu lebih baik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita enggak tahu seberapa banyak dosa kita kepada Allah. Apakah berjuta-juta atau sebanyak pasir yang ada di laut, kita nggak tahu. Tapi ketika kita mampu duduk, tunduk, patuh, istighfar, minta ampun, mengakui kesalahan kita, yakinlah kepada Allah, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ketika Ramadan selesai, maka kita bersih bagikan bayi yang baru dilahirkan, dan semoga saja Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ramadan tahun depan Allah memberikan kita umur panjang dan bisa bertemu lagi. Fahtau ulil albab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.